happy Sunday semuanya. Welcome back to 111 service, and I hope you guys are all doing so well. So before we start our service, we're gonna play a little icebreaker. Jadi, a few weeks back, the 111 community, kita ada Bible study, and we've been reading the book of Ephesians. In Ephesians 5, it says that when we're filled with the Holy Spirit, with His words, one of our response and our act towards it will be an act of giving thanks to the Lord. So, to end this week, why don't we say one thing we're grateful for? You guys can keep it to yourself, or you guys can actually comment down below one thing that you're really grateful for. And as you guys thinking and typing it down, I'm gonna share what I'm grateful for this week. This week, I'm really grateful for my mom's food. She's been so extra. She's been making cinnamon rolls, kue lapis, she's been making nasi uduk, nasi kuning. It's just so much food, so much good food, comfort food, and I'm so blessed by that. So yeah, that's one thing I'm grateful for. And I hope you guys are by now done commenting down below one thing that you're grateful for. And yeah, to start our service, let's just go to the worship session. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet. I know the night won't last, your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet. Oh, you never failed me, God.
do it again. I've seen you move. Come move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Thank you, Father in heaven, for this beautiful Sunday morning, Lord, that we get to lift you high and glorify your name. We're so thankful to have a loving Father like you, Lord, and we're so ready to hear your word. Today, please bless our hearts and our minds that we get to receive your word and apply it in our daily life, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Hi everyone, how are you? I hope everyone is doing fine. I hope everyone is doing okay. I hope everyone is healthy and safe. This is something new for me. I've never done this before. Ini pertama kali. Biasanya bisa interact langsung sama orang, tapi kali ini we have to do it virtually karena we have to keep our distance, PSBB. I'm still adjusting to this PSBB karena biasanya aku tipe orang yang keluar, bukan tipe orang yang bisa di rumah lama-lama. But regardless, I feel at peace. My heart is full of peace.
Everything is doing well. And without further ado, let us start with prayer, yeah? All right. Lord Jesus, thank you for this moment, Lord, that we may come and hear your word again. We are thankful for your love and grace that are constantly poured into our lives, Lord. Now we are ready for your word. Open our heart, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So this is the first time for me, so I'm gonna try my best to share the word, yeah, guys. The first thing yang aku mau bahas itu peace in this quarantine. So di belakangan ini selama quarantine, I feel my heart itu tenang. It's at ease. I feel at peace. Jadi nggak stress, and that's a good thing. And I feel that this peace itu datang dari Tuhan sendiri. Cause kenapa why I said bisa datang dari Tuhan, karena it's not a peace that yang aku bisa describe, karena biasanya kalau peace yang datang dari dunia itu biasanya sifatnya sementara and ada jangka waktunya. Jadi kadang kita bisa merasa tenang, bisa merasa damai, tapi itu sementara, karena peace yang kita dapat itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari dunia. And di sini aku mau bahas, mau relate ke verse John 14 verse 27, Yohanes 14 ayat 27. I'm gonna read it in New International Version, NIV. So, peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So, yang aku bisa highlight di sini tuh, I do not give to you as the world gives. Jadi pisan dari Tuhan itu, yang Tuhan kasih itu jauh beda sama apa yang dunia bisa kasih ke kita. So for example, pisan dari dunia itu entertainment, kan? Film, Netflix, barang-barang yang kita beli baru, barang-barang yang kita peroleh, pokoknya segala kesenangan yang bisa kita dapat, yang bisa kita peroleh dari this world itu sifatnya sementara. But apa yang Tuhan katakan di sini itu, He leaves His peace, and His peace is not like any other peace, and I'm pretty sure of that. Karena peace-nya dia tuh tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tidak bisa dibatasi juga oleh jarak. Yeah. So a few months ago, I went on vacation with my parents. Aku liburan. Waktu itu aku lagi jalan-jalan sendiri di kota Rome. Di kota Roma. Jadi waktu itu aku pisah sama orang tua karena I wanted to go sightseeing by myself malam-malam waktu itu. And kita tuh sebenarnya sebelum kesana kita udah dikasih beberapa advice sama orang, hati-hati sama copet. Jadi we took precaution, kita jaga-jaga, kita beli tas lempang yang bisa ditaruh di dalam jaket. And jadi semua barang-barang berharga kayak dompet, handphone, semua itu ditaruh di tas selempang yang ditaruh di dalam jaket. Jadi dimasukin ke sini, jadi nggak bisa dilihat sama orang dan nggak bisa diambil. And so aku lagi sightseeing sendiri. Waktu itu
aku lagi di depan Colosseum. So di sana I was calling with my friend at the time karena aku planning mau ketemu dia. Jadi aku lagi teleponan. Nah, aku tuh nggak sadar di situasi itu tuh gelap dan ada beberapa orang, tapi nggak gitu banyak nggak gitu banyak orang. Jadi bisa dibilang agak sepi lah. So aku duduk di samping kayak ada tembok yang khusus buat duduk. Jadi aku duduk di situ, aku teleponan sama teman aku. Terus tiba-tiba ada pedagang yang jualan cincin, jualan gelang, itu ngedatengin aku. Dia ngedatengin, terus dia nawarin pertamanya, dia nawarin gelang dan cincinnya. Aku tolak secara halus, no thank you, karena saat itu emang aku nggak interested sama jualannya. Lalu dia pergi. Dan aku masih teleponan sama teman aku, dan waktu itu aku lagi pakai earphone, HP aku ada di kantong celana. Dan kemudian orang ini datang lagi, tapi kedua kali dia datang, dia dia menjualnya secara maksa. Jadi dia minta aku beli jualannya itu, dan aku agak kesel karena aku kan lagi di posisi lagi telepon sama temen dan nggak enak kalau diganggu. Jadi aku tolak, aku bilang no, nggak mau. Dan kemudian dia pergi. Aku bisa lihat dia pergi, dan kemudian dia ngobrol sama temennya yang kayaknya juga ngejual gelang dan cincin itu sama. Jadi sama-sama pedagang. And kemudian temennya yang tadi itu ngejualan gelang ke aku, temennya datang, dan dia pertamanya kasih face expression yang smiling, jadi positif lah. Jadi aku nggak nganggap ada danger atau apa-apa. And tiba-tiba pas dia mendekat, kacamataku di-snatch sama dia. Jadi diambil, dan aku kaget. Aku nggak expect dia bakal sampai begitu, sampai marah seperti itu. Dan at that moment aku sadar kalau aku tuh mau dirampok. Dan dia bilang, kenapa lu nggak mau beli jualan gua? Gua kan cuma mau jualan nih, gua perlu uang. Dia bilang begitu. Dia bilang dia perlu uang dan dia minta uang ke aku. So, dan kebetulan waktu itu dompet aku tuh ada di kantong, bukan di tas selempang yang tadi aku mention. Dan kebetulan aku ada 20 euro di dompet aku. Dan emang cuman ada 20 euro. Jadi aku kasih 20 euro itu. Aku bilang, ya udah ini aku kasih, kacamatanya balikin. Dia ambil 20 euronya, terus dia bilang dia mau lebih. Terus aku kasih lihat dompetnya karena aku emang nggak ada uang lagi saat itu. Aku nggak ada uang, jadi aku kasih lihat nih, aku udah nggak ada nih uangnya. Cuman segini aku punya, aku udah kasih semuanya. Dan kemudian dia bilang dia mau lebih, jadi dia minta aku ke ATM. Jadi aku bingung, ke ATM bagaimana? Kan aku di tempat yang di tengah-tengah gelap, itu lapangan gede. Terus dia bilang ada ATM di ujung gedung di dekat aku. Dan dia minta aku jalan ke sana, ambil duit untuk dia, dan baru dia bakal lepasin aku. Lalu tangan aku dipegang sama dia, dan aku tuh secara nggak sadar, dia secara nggak sadar, dia tuh nggak tahu kalau aku tuh lagi teleponan sama teman aku. Jadi aku kan pakai earphone yang ada
ada suara di sini jadinya. Tapi dia nggak sadar, dia pikir aku kayaknya lagi dengerin lagu. Tapi kebetulan aku lagi ngomong sama temen. Nah, pas lagi digeret ke sana, orang ini bilang, dia minta 50 euro dan kemudian aku dilepasin. Tapi aku ya secara logika kalau emang udah sampai ATM gitu nggak mungkin dia ngambilnya 50 euro, pasti dia akan minta lebih. Dan lalu aku bilang ke teman aku, karena aku masih di teleponan sama dia, aku bilang, gimana nih gue dirampok. Waktu itu aku ngomong bahasa Indonesia supaya dia nggak ngerti. Jadi aku ngomong gimana lagi dirampok, terus teman aku bilang, lari aja lari. Terus aku bilang, ini orang badannya lebih gede dari aku. Badannya lebih gede, kalau sampai kalau aku lari kekejar ketangkep, bisa outcome-nya bisa lebih parah daripada kalau aku nggak lari. Terus dia bilang, coba lihat ada polisi nggak kiri kanan. Aku lihat kiri kanan tuh nggak ada security dan nggak ada polisi. Dan nggak ada orang yang aku bisa minta tolong. Dan kalau aku pun minta tolong, kalau sampai dia punya senjata, kan kita nggak tahu dia bisa ngapain. Nah terus pas aku lagi digeret sama dia, jadi by the way tangan aku tuh dipegang kayak begini sama dia, dipegang terus, jadi aku digeret, aku nggak bisa kabur. Dia geret aku, dan pas aku lihat ke kiri ternyata ada satu pasangan, satu couple gitu, late 40s lah umurnya, bule umur late 40s, dan pas aku lihat teman aku bilang, udah langsung aja minta tolong sama dia. Jadi aku lepasin tangan aku dari pegangan dia, dan aku langsung bilang ke dia, aku minta tolong. Tapi kayaknya ini orang dia nggak ngerti aku ngomong apa. Asumsi aku kan dia orang bule, jadi harusnya dia ngerti bahasa Inggris. Jadi aku ngomong Inggris sama dia, tapi dia nggak ngerti. Dia bilang, tranquilo, senior, tranquilo. Terus aku baru sadar, oh itu Spanish, iya oke. Terus jadi aku bilang kata-kata yang rata-rata di ngertiin semua orang lah ya, help gitu. Aku bilang, I needed help, tolong, karena aku lagi dirampok. Jadi dia bawa aku, dia sama istrinya, dia bawa aku dari tempat itu, dia bawa lumayan jauh ke tempat yang lumayan terang dan emang udah ada beberapa orang jalan, jadi aman. Terus dia bilang, vamos. Dia ajak aku jalan, terus dia tanya, kenapa? Tapi kan aku nggak bisa jelasin pakai bahasa Inggris, jadi aku pakai Google Translate, aku jelasin ke dia kalau aku habis dirampok. And by the grace of God, mereka juga ngerti pakai Google Translate, jadi mereka pakai itu dan mereka suruh aku, mereka nanya aku pergi sama siapa, aku bilang aku sendiri. Terus mereka nanya orang tua di mana, aku bilang ada di hotel. Jadi mereka bilang, yaudah ini ada taksi, kamu naik taksi aja langsung ke hotel, nggak usah, jangan kemana-mana lagi, langsung ke hotel, nanti kamu minta uang sama orang tua. Terus I said okay. And itu pengalaman yang cukup mengesankan, dan itu nggak akan aku bisa lupakan seumur hidup, karena 20 tahun aku tinggal di Jakarta nggak pernah dirampok. Sekali dirampok di luar negeri, and kita antisipasinya juga copet, bukan orang dirampok kayak begitu. Jadi aku juga shock bisa sampai begitu. And jadi itu suatu pengalaman yang cukup luar biasa, dan aku berterima kasih banget sama Tuhan karena aku nggak kenapa-kenapa. Dan setelah nah hal yang lucu setelah terjadinya kerampokan itu, aku tuh nggak merasa ketakutan atau nggak merasa sangat takut gitu sampai nggak mau pergi keluar sendiri lagi. Karena setelah itu aku tetap jalan-jalan dan beberapa kali sendiri juga. And aku bisa lihat itu
peace yang Tuhan berikan ke aku saat di situasi yang sangat-sangat sempit. Hal seperti itu kan hal yang nggak bisa diantisipasi. Ya mungkin lalai gitu, ngapain jalan-jalan sendiri malam-malam. Tapi waktu itu emang aku juga nggak sengaja nggak lihat situasi gitu kalau emang itu tuh potensi bisa dirampok. Jadi itu suatu peace yang aku bisa ngerasain setelah itu karena waktu aku cerita ke orang tua pun aku juga ketawa-ketawa aja. Aku bilang, "Nggak apa-apa, it's fine, udah it's okay." Bahkan mereka juga karena aku dengan cerita santai, dengan kalem, mereka juga jadi kalem. Reaksinya mereka nggak panik, nggak gimana-gimana. Jadi, by the grace of God, peace-nya itu disediakan bagi aku waktu itu agar aku tetap tenang. And setelah aku pikir-pikir, kenapa seseorang kayak aku, karena situasi perampokan kayak gitu, itu punya outcome yang sangat-sangat banyak. Bisa aku, kalau memang dia punya senjata bisa aku disakitin, ataupun bisa karena dia ada teman-temannya, aku bisa dipalak lagi, bahkan bisa dipukul. Banyak outcome-nya. Tapi dari segala outcome itu, aku semua dompet, kacamata semua nggak hilang sama sekali. Jadi selama perampokan itu yang hilang dari diri aku cuman $20 itu, cuman €20 itu. Ya, bukan cuman dalam situasi perampokan itu sangat-sangat fortunate kalau kita nggak kenapa-kenapa ya, dan dengan jumlah uang yang segitu itu sangat-sangat luar biasa outcome-nya. Aku nggak sangka bisa sampai seperti itu setelah dipikir-pikir. And kemudian aku mikir how can a person yang sinned, yang udah berdosa, itu bisa menerima peace, bisa menerima ketenangan dari Tuhan seperti itu. Kenapa aku yang sebagai manusia, kita semua pasti berdosa, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kenapa tetap kita bisa earn peace itu? Dan setelah waktu itu perampokan itu terjadi, aku ngomong-ngomong lagi sama aku ngobrol dengan orang tua, and mereka bilang, ya itulah, kamu itu sudah diberikan righteousness sama Tuhan. Meskipun kamu salah, kamu tetap diberikan protection, kamu diberikan suatu feel yang aman kalau kamu tuh nggak akan kenapa-kenapa karena kamu sudah dibenarkan. Maka Tuhan itu terus ngasih that peace, that godly peace, bisa dibilang that godly peace yang terus mengalir dalam hidup kamu. And itu it inspired me a lot, event itu. And ini bisa kita relate ke Roma 5 ayat 17, Romans 5 verse 17. Aku akan bacain. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Jadi, karena dosa satu orang, Adam, yaitu Adam, di awal manusia itu tercipta, karena Adam itu berdosa, dosa itu masuk ke dalam hidup Adam, dan konsekuensi dari dosa itu adalah mati. Tapi karena Tuhan juga turun sebagai manusia ke dalam bumi ini dan mati sebagai manusia, hidup kita tuh sudah dibenarkan.
Dan jadi itu it eliminates the question kenapa kita tetap bisa mendapatkan ketenangan itu meskipun kita adalah manusia yang berdosa. Karena Tuhan jawabannya ada di Roma 5 ayat 17. Karena Dia yang udah mati buat kita, maka kita dibenarkan karena Tuhan Yesus Kristus itu. And ini merupakan hal yang perlu diingatkan terus ke diri kita masing-masing kalau kita itu sudah dibenarkan dan kita terus menerima anugerah dan kita terus menerima dalam karantina ini peace yang terus mengalir di dalam kita. And kemudian karena aku mengalami peace ini, aku nggak merasa menyesal gitu. Aku nggak merasa menyesal kenapa aku harus jalan-jalan sendiri malam-malam itu. Kenapa nggak aku tetap jalan sama-sama orang tua aja. Kalau misalnya jalan sama-sama orang tua kan nggak bakal kerampok. Kalau jalan sama-sama orang tua kan nggak mungkin hal ini terjadi. Tapi itu nggak muncul di dalam pikiran aku. Karena grace-nya Tuhan itu, His grace itu udah, His grace dan His righteousness itu udah membuat aku tenang. Jadi tidak ada suatu rasa penyesalan di dalam hidup aku kenapa hal itu terjadi. Now, reward sama grace itu beda. Reward itu sesuatu yang kita perjuangkan agar kita bisa mendapat suatu peace yang sifatnya duniawi. Kalau grace, kita sebagai manusia yang berdosa itu terima berkatnya Dia, yang terima peace-nya Dia itu yang godly. Jadi ketika kita lihat apa bedanya reward sama grace, reward itu kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya sementara. Grace, kita sebagai manusia berdosa sudah terima anugerah, kita sudah menerima kebenaran itu yang sifatnya selamanya. And itu merupakan hal yang sangat-sangat indah buat kita didengar ya. And ketika kita take a look back at event yang tadi aku ngerasain, other than peace-nya doang itu, Dia provide protection. Kalau dari cerita yang tadi, aku tuh keluar dari perampokan itu tanpa ada luka sedikit pun di tubuh aku. Paling cuman kacamata aja dia snatch. Abis itu kacamata aku minta balik, dia balikin. Dan dompet aku juga tidak diambil. He provided protection for me. Jadi dia, meskipun aku mengalami suatu hal yang bisa dibilang unfortunate, yang gak enak, tapi di hal-hal yang gak enak itu Tuhan bekerja dan Dia protect aku dari orang itu. And aku mau bawa cerita ini ke King Jehoshaphat. Kita bisa baca di 2 Chronicles 20 verse 15 di New International Version itu. He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's." Highlightnya di sini, for the battle is not yours, but God's. And ini Tuhan itu willing buat terjun di dalam hidup kita, terjun demi kita untuk melindungi kita dari segala tantangan di dalam hidup kita. And di sini dia bilang, for the battle is not yours but God's. Tuhan itu ada bersama kita dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. And ini merupakan hal yang perlu diingatkan terus ketika kita menghadapi tantangan, ketika kami menghadapi kesusahan, kalau
righteousness itu udah milik kita, and dari righteousness itu kita terima protection dari Dia. And kita juga bisa lihat di sini karena Tuhan itu willing untuk turun in the battlefield buat kita, karena He loves us so much. And dari situ kita bisa bilang we are rooted and we are grounded in His love. And ini kita bisa lihat seperti seorang ayah yang kehilangan anaknya. So misalnya contoh, seorang anak kecil, let's say umur 5 tahun, 6 tahun lah, dia belanja ke supermarket sama papanya. Papanya udah bilang, "Nak, jangan pergi dari bapak ya, kamu jangan jalan-jalan sendiri. Nanti kamu hilang." Anaknya bilang, iya, oke Pak. Tapi anaknya nih tahu kalau dia tuh, bapaknya tuh sayang sekali sama dia dan dia juga sayang sekali sama bapaknya. Tapi karena sifat curious, karena sifat ingin tahu anak ini, jadi dia pergi dari sisi bapaknya. Dia pergi dari sisi bapaknya, dia hilang dan dia nangis. Now, kalau kita lihat dari story ini, lebih takut mana? Anaknya yang kehilangan bapaknya atau bapaknya yang kehilangan anaknya? Mungkin as a parent, mungkin I'm not a parent yet, tapi dari cerita yang aku dengar, itu anak nangis karena dia takut kehilangan bapaknya. Tapi bapak itu justru lebih takut daripada anaknya. Bapak itu akan cari terus anaknya sampai ketemu. And itu menggambarkan betapa Tuhan itu sayang sekali sama kita. Dia pengen kita terlindungi dari hal-hal yang buruk. Dia pengen kita terlindungi dari hal-hal negatif. And itu merupakan hal yang sangat indah. And kemudian di dunia ini aku juga pengen share ya, kalau orang itu suka sekali membandingkan dirinya dengan orang lain. Apa yang kita bisa lakukan sama apa yang kita punya, itu bisa aja kita ngelihat orang lain, oh dia punya lebih banyak, atau dia bisa melakukan yang lebih daripada aku nih, atau misalnya aku bisa melakukan yang lebih nih dari dia, dan aku punya lebih banyak nih dari dia. Berarti I have the upper hand. Atau yang satu rendah diri, yang satu meninggikan diri. And ini aku pengen take example of a very good analogy that I learned. So pas kemarin aku trip ke Rome, aku juga I had the privilege to go to Louvre, Museum Louvre, and lihat Mona Lisa itu yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Nah, ketika aku lihat painting ini, itu tuh ada di satu ruangan. Kalau di satu ruangan itu dibanding satu museum itu kecil ruangannya. Dan orang bahkan harus bergantian masuk ruangan itu dan antri untuk lihat lukisan Mona Lisa itu. And pas aku lihat Mona Lisa itu kecil lukisannya. Kecil, and sebuah gambar wanita yang namanya Lisa itu, dan aku foto, dan ya udah, aku udah lihat dan oke, bagus. Kemudian aku balik lagi sama orang tua aku. Tapi ketika aku lihat di ruangan itu, jadi di ruangan itu tuh lukisan yang ada banyak lukisan, termasuk Mona Lisa, cuman lukisan yang paling dilihat sama orang-orang itu Mona Lisa. Dan di ruangan itu ternyata di seberang lukisan Mona Lisa itu ada lukisan paling gede di museum itu, dan yang ngelukis juga kebetulan Leonardo da Vinci. Jadi yang ngelukis Mona Lisa sama yang melukis painting ini sama. And bahkan painting ini waktu dibawa ke Paris itu harus dipotong karena tidak muat masuk kapal. Waktu itu dibawa oleh Napoleon,
Napoleon Bonaparte. Jadi dia potong lukisan itu dan dia bawa ke Paris, kemudian disambungin lagi di Paris. Saking gede lukisannya. Jadi kita bisa lihat di sini sebuah lukisan kecil itu orang-orang lebih willing buat lihat daripada melihat lukisan yang sangat-sangat gede sekali itu. Bisa dibilang yang lihat Mona Lisa ada 100 dan yang lihat lukisan itu mungkin sekitar 5 orang, 6 orang yang bergantian ya. Dan ini merupakan analogi yang sangat-sangat bagus. Meskipun Mona Lisa itu kecil, meskipun hanya gambar satu wanita, dan yang di satu gambar lagi itu ada banyak sekali orang-orang yang digambar secara detail oleh Leonardo itu sendiri, tapi orang-orang itu lebih bisa menghargai Mona Lisa. Daya tarik lukisan tersebut dari dua lukisan tersebut itu jauh lebih besar Mona Lisa. Bahkan kalau orang masuk ke Louvre, ke Museum Louvre itu, hal pertama yang dia otaknya Mona Lisa, karena emang mereka pergi ke sana untuk Mona Lisa. Nah, ini menggambarkan ketika kita merasa kecil dan kita merasa nggak important. Seperti kayak analogi lukisan Mona Lisa itu kecil. Tuhan itu melihat kita sebagai pribadi yang sangat-sangat berharga. Sampai yang analoginya itu tadi orang-orang mau lihat ngantri 100 orang demi lihat Mona Lisa itu pun. Dan bahkan di lukisan Mona Lisa itu pun ada lapisan kaca. Jadi kalau difoto nggak terlalu bagus. Kalau lukisan yang satu yang gede banget tidak ada lapisan sama sekali, bisa difoto dan detail sekali fotonya. Jadi ini menggambarkan betapa cara Tuhan melihat kita. Dia tuh melihat kita sebagai pribadi yang utuh, pribadi yang sangat-sangat spesial di matanya. Dan Tuhan ingin kita, dan ketika kita mulai melihat betapa Tuhan melihat kita sebagai orang yang sangat-sangat spesial, peace yang tadi aku bilang di awal itu akan mengikuti jejak Tuhan tersebut. Dan bahkan peace itu Tuhan sendiri yang udah hidup di dalam kita. Maka dari itu peace itu sebenarnya the godly peace itu udah tidak bisa keluar. Mungkin kadang-kadang kita tidak bisa merasakan, tapi itu tidak pernah keluar dalam diri kita. It will never leave us, the peace itu. And I hope dengan my sharing today, semua orang bisa tangkap the word, bisa tangkap the point yang what I'm trying to say. So let's close in prayer. Thank you, Lord, for your wonderful word. Thank you that today you remind us that even those situations are hard, it will not stop your peace from us. Thank you for your wonderful grace, Lord. We are going to continue our activity, Lord. Protect us with your hands so that no virus, no sickness can come near us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih karena Anda baru saja menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Dan bagi Anda yang membutuhkan bantuan doa, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa kita masih diberi waktu untuk dapat memberi persembahan dan perpuluhan kita? Tahukah Anda alasan kita memberi? Yaitu karena firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 berkata bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Untuk itu, mari sekarang kita membawa persembahan dan perpuluhan kita penuh dengan ucapan syukur. Akun gereja ada di layar Anda.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.